Berkara uang donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras berbuntut panjang. Agus Salim tidak terima dituduh menyelewengkan uang donasi oleh YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi, meski Novi adalah orang pertama yang menginisiasi penggalangan donasi melalui media sosial. Walhasil, Agus Salim pun melaporkan Novi ke pihak berwajib. Bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas, Agus Salim melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu benarkah YouTuber Denny Sumargo yang beberapa waktu lalu mempertemukan Novi dengan keluarga Agus dalam sebuah podcast juga ikut dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Akhirnya saya seperti ini, Mbak Novi, bantuin saya. Saya berharap karena masih panjang, saya punya istri, punya keluarga. Karena saya menafkahi juga ke orang tua saya, dan ke istri saya juga. Kan tahu nih tanggal 2 aja udah transfer ke rekening Mbak pribadi. Itu tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Bukan begitu Mbak, cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa samain kayak kemarin? Itu kan amanah Mbak. Maaf tunggu bentar, itu kan amanah. Ini yang aku sedihkan, Mbak Novi. Aku semua segitu banyak, kayak nggak ada artinya. Itu yang aku sedihkan. Tapi aku bersyukur, Mbak Novi bantuan mereka semua. Sah kita laporkan penggelapan. Pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Dia kan harus jawaban. Dia kan paling akan menjawab sukarela tidak sukarela. Dia nggak punya legal standing itu. Dia nggak punya fungsi mengawasi itu. Selama itu uang dari pribadi masing-masing, tidak ada pidananya. Justru sekarang kalian yang pidana karena uangnya Agus yang diserahkan didonasikan dari masyarakat. Kalian yang ambil. Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang menjadi bingung. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Alih-alih memperkarakan pelaku penyiraman agar mendapat hukuman setimpal, Agus Salim justru mengurai kasus hukum baru dengan Novi dan Denny Sumargo. Keduanya dianggap mencemarkan nama baik Agus dan keluarganya, sehingga Agus dan keluarganya dibully habis-habisan oleh netizen. Penggiringan opini yang dilakukan Novi dan Densu dalam podcast seolah mengajak masyarakat agar mempertanyakan uang 98 juta yang diduga diberikan Agus kepada uangnya untuk membayar utang dan isu ketidaktransparan yang dilakukan Elmi Nurmala, istri Agus terkait jumlah donasi. Pengambil alihan uang donasi dari Novi selaku penggagas donasi kepada yayasan sosial yang juga diketuai Novi, seolah menegaskan adanya penyelewengan uang donasi oleh pihak Agus. Lalu benarkah pihak Novi akan melapor balik? Wawa ini yang terima 100 juta itu dikasih ikhlas karena Wawa adalah orang yang menjaga gitu. Karena tidak kepikiran dan uangnya dikembalikan ya. Dia sampai nih keluarga ini dihujat orang lain loh. Dihujat, dipermalukan. Seolah-olah orang yang tidak balas budi gitu. Saya anggap pembohongan publik nih, ya ada di story dorong Agus pakai ini terus dikasih WA, ini bukti WA-nya, padahal bukti WA itu adalah terkait penyerahan dana di 300 itu. Aku punya tanggung jawab terhadap donasi itu. Gitu. Jadi jangan sampai ini disalahartikan aku mencari uang. Bahasa kasarnya nih Bang, nggak viral-viral banget kok. Kalau aku mau tinggal aja. Tapi kan ini bentuk tanggung jawab saya. Supaya uang donasi itu yang orang donasi tahu arahnya ke tempat yang benar, gitu kan? Betul Bang. Awal itu uang donasi, itu kan masuk ke rekening Agus. Tetapi saya dan Agus tidak tahu itu bahwasannya itu diawasi. Telanjur basah itu kami gunakan sebagian untuk tempat tinggal kami, karena tempat tinggal pengada. Nah, itulah kami nggak tahu. Inilah kesalahan kami yang membuat kami dihujat. Seharusnya kan begitu. Kita harus garis besari dari awal kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus. Ya. Clear ya, itu ada loh di video, nggak bisa dihilangkan. Bukan untuk kebutuhan bayar ini yang di luar dari Mas Agus, kecuali kalau Mas Agus misalnya mau ngontrak rumah, itu masih kebutuhan Mas Agus ya. Mau nyewa caregiver, terus mau beli mobil untuk transportasi gitu, itu masih berhubungan dengan Mas Agus. Itu it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Malah saya senang
dipergunakan dengan sangat baik gitu. Kita ambil dari ceritanya Novi. Dia bilang, kan dana itu buat Mas Agus, buat mata Mas Agus. Bisa aja nanti dana itu juga dibuat dibelikan mobil kan buat diri Mas Agus ataupun kontrakan kan biar Mas Agus ada penghasilan. Saya balik tanya, sejak dana itu pindah ke yayasan apa yang dilakukan? Padahal Agus itu seperti teman-teman dia hidup numpang di tempatnya Wawa dan di dalam kamar yang kecil, bahkan kasur pun saya lihat kemarin tidak pakai spray. Harusnya kan kalau dia sudah lihat dana seperti itu, begitu dana pindah punya inisiatif dong, belikan kendaraan. Kan sampai sekarang dia masih nge-Grab. Coba mana omongannya dia? Setelah Agus Salim melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas lapor polisi, mendadak pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berkicau di media sosial. Hotman yang nyaris selalu ikut campur pada kasus hukum yang ditangani Farhad Abbas mengatakan bahwa secara hukum Agus berhak atas yang donasi itu dan bebas mengelola uangnya sendiri. Namun jika uang itu digunakan untuk bayar utang atau hal lain, hal itu menjadi pertanggungjawaban Agus secara moral. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Kalian yang mendukung orang yang mempermalukan saya itu nggak usah kalian berpikir. Saya tidak mencari uang. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada success fee. Akhirnya kenapa harus membuat laporan, ya itu gitu. Saya sangat yang pertama yang sangat sayangkan kenapa ini harus dari media sosial. Padahal mereka itu bukan orang yang pintar, levelnya beda sama Novi kan. Dari segi pendidikan untuk mereka pasti takutlah gitu, nggak perlu diupload di media kan. Saya nggak tahu, demi Allah demi Rasul masalah duit itu nggak tahu. Karena saya memang lagi fokus ngurus Agus yang di Keramat Jati. Jadi perkembangan uang itu dia ditransfer, cuman saya malah taunya kok ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Saya kaget, itu udah viral. Kasus Agus Salim versus Novi dan Denny Sumargo memanas bermula dari penderitaan Agus yang mengundang simpati satu Indonesia. Agus yang disiram air keras oleh JJS, karyawan kafe yang notabene adalah bawahannya sendiri, menderita luka bakar permanen dan terancam mengalami kebutaan. JJS sendiri sudah diciduk Polres Metro Jakarta Barat dan dijerat pasal kekerasan yang menyebabkan cacat permanen pada korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Keluar dari rumah sakit pasca menjalani perawatan intensif selama 1,5 bulan, Agus justru dihujat netizen yang menuduhnya menggunakan uang donasi untuk keperluan pribadi, bukan untuk membiayai pengobatan. Dari penelusuran tim Yayasan Sosial, pengobatan Agus di-cover pihak asuransi pemerintah, sehingga Novi meminta pertanggungjawaban atas uang donasi yang tersisa. Dari donasi sejumlah 1,5 miliar, kabarnya kini tinggal 700 jutaan. Kalian telah ambil semua uangnya, kalian permalukan orang, kalian ancam, kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh, nggak tahu, netizen. Ya. Coba Yayasan Peduli Kemanusiaan itu data aja siapa yang minta uangnya dikembalikan. Kalau petisinya kayak apa ya? Gerakan sosial mengembalikan uang apa? Saya dapat kabar terakhir, mereka minta dimediasi melalui Denny Sumargo tanpa kamera, tanpa pengacara. Kasus donasi yang juga sempat viral dan sampai sekarang masih diperbincangkan netizen adalah donasi rumah untuk Gala Sky Andriansyah, putra sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Karena terharu dengan nasib Gala, Marissa Ica, sahabat Vanessa, menginisiasi donasi rumah untuk Gala pada akhir 2021 silam. Ica tergerak mengumpulkan donasi karena semasa hidup, Vanessa dan Bibi mendambakan rumah sendiri karena sejak menikah mereka tinggal di rumah kontrakan.
Siapa sangka donasi rumah untuk Gala mencapai 2,4 miliar dan sudah dibelikan rumah oleh Haji Faisal dan Dewi Zuriati, Opa dan Oma Gala. Namun sejak Marissa Ica menjauhi Fuji dan keluarga Haji Faisal, banyak netizen yang mempermasalahkan rumah Gala. Keluarga Haji Faisal kenyang dibombardir hujatan oleh netizen. Tak ayal setelah Haji Faisal suaminya lelah menghadapi kejulitan netizen, Oma Gala pun turun tangan. Seperti inilah jawaban Dewi Zuriati alias Oma Gala atas kejulitan netizen yang mempertanyakan rumah Gala. Ini yang julid-julid di sini nih ya, yang donasi itu dulu kan udah dibeliin ke rumahnya Gala. Terus rumah Gala itu sekarang ada, masih berdiri. Jadi itu donasi buat Gala. Ya, rumah untuk Gala di kawasan Jakarta Barat meski jarang ditepati, kini tengah direnovasi. Biaya renovasi keluar dari kocek keluarga Haji Faisal. Namun karena gerah pada netizen yang terkesan iri pada keluarganya, Oma Gala siap mengembalikan uang donasi para netizen dengan syarat mengirimkan bukti transfer ke rekening yang tercantum dalam penggalangan donasi untuk Gala. Kalau seandainya kamu dulu ikut donasi, berapa kamu donasi, tolong dikirim aja rekening kamu di sini biar Oma balikin duit kamu ya. Maaf banget kalau udah mendapatkan kamu selama ini, kamu ikut donasi. Tapi alhamdulillah banyak banget orang waktu donasi itu, Oma sampai menitikkan air mata waktu itu. Bayangin orang saking gak sayangnya ke Gala itu, cuman dia donasi 15.000, kamu bayangin berapa di orang itu ya. Bagi saya dan anak dan cucu saya, bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya, ayah saya dan anak-anak dan cucu saya, bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya.